Assalamualaikum semuanya. Jadi bagi kalian yang memiliki perasaan sedih, kecewa, lelah, capek, kemudian ingin melakukan refreshing, maka lakukanlah refreshing yang menurut aku pribadi harusnya tidak boleh mahal. Kenapa tidak boleh mahal? Karena itu akan mengganggu perekonomian finansial warga kelas menengah ke bawah. Karena warga kelas menengah ke bawah itu pasti saja ada perasaan lelah, capek, sedih, dan pengen sesuatu yang merefreshingkan dirinya, untuk menyantaikan dirinya supaya di kemudian hari tidak sedih, capek, lelah, kecewa, dan segala macamnya. Tapi bagi yang kelas menengah dan kelas menengah ke atas ataupun yang kaya yang memiliki finansial yang cukup bagus, dipersilahkan untuk menjelajahi kota-kota yang ada di sekitar. Contoh, kalau kalian berdomisili di Banjarmasin, ya silahkan aja langsung ke Jakarta, Jogja, Malang, Sumatera Utara, ke bukit yang tinggi. Itu bisa aja dilakukan oleh teman-teman yang memiliki finansial kategori menengah, menengah ke atas, dan kaya, atau yang bahkan superior, yang memiliki harta berlebihan. Itu tidak masalah. Tapi yang kasihan itu adalah teman-teman yang merasakan kesedihan, kecewa, capek, pengen healing, pengen refreshing, tapi finansialnya terbatas. Nah, ini jangan sampai warga-warga atau teman-teman yang kelas menengah ke bawah itu mengoyokkan diri, ya, yang bertindak berlebih-lebihan sampai pinjam-pinjam uang di berbagai macam platform online zaman sekarang. Ada yang pokoknya macam-macam lah, ada pinjam di bank, ada yang pinjam online. Itu bisa aja terjadi dan dilakukan oleh setiap orang yang memiliki buta finansial, kalau aku bilang. Kalau kemarin aku pernah lihat tontonan YouTube yang cukup bagus, ya. Dia influencer tersebut menyampaikan tentang pendidikan finansial itu secara dini. Kenapa secara dini? Karena itu sangat penting, ya, untuk masa depan kita. Kenapa kita melakukan tontonan dan menceritakan tontonan-tontonan pendidikan finansial secara dini? Karena itu tidak ada pernah, bro, di pendidikan TK, SD, SMP, SMA. Iya, kalau orang tuanya mengajarkan, syukur banget. Tapi sudahlah tidak ada pendidikan finansial di TK sampai kuliah. Orang tuanya juga tidak memberitahukan, atau bahkan orang tuanya tidak mengetahui pendidikan finansial itu seperti apa. Padahal itu sangat penting untuk kehidupan kita pada saat dewasa. Kalau aku secara pribadi nih menceritakan setelah berumah tangga, itu memang di tahun pertama itu nggak nyatet sekali pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, untuk apa. Kemudian setelah aku mendapatkan insight ilmu pendidikan finansial, ya sering-sering aja nonton YouTube. Akhirnya kebanyakan aku paham. Akhirnya aku mempraktekkan dan alhamdulillah pemasukan tercatat, pengeluaran juga tercatat. Jadi di dalam uang pemasukan tersebut pasti ada jatah untuk istri, jatah untuk anak, bensin, kuota, uang saku aku pribadi selama sebulan. Kemudian ada juga dana darurat, dana investasi, dana untuk kepada orang tua, diberikan kepada orang tua. Uang tabungan untuk anak juga disisihkan, uang token listrik, uang PDAM. Kalau bagi yang ngontrak silahkan sisihkan juga yang ngontrak rumah. Nah, itu semuanya kalau dicatat itu semakin bagus, karena kita bisa mengevaluasi apa pengeluaran yang ada di dalam rekening kita. Uang masuk misalkan 10 juta, 15 juta. Itu kalau nggak dicatat, berabe banget tuh. Soalnya kalau nggak dicatat, kita tuh bingung. Ini uangnya lari kemana gitu. Dan bahkan sekarang banyak kok aplikasi-aplikasi di platform online
download aja di Play Store atau juga di Apple Store. Itu banyak sekali aplikasi perencanaan keuangan. Dan ada juga aplikasi reksadana, saham, dan segala macam bagi yang mempertimbangkan masa depan. Dan menurut aku pribadi wajib sih orang yang dewasa mulai bahkan umur 17 tahun lah harus melek finansial. Kalau menurutku udah dewasa, batasnya 17 tahun. Aku sendiri termasuk orang-orang yang telat sih dalam melek finansial. Karena melek finansialku itu di awal-awal tahun 2000 berapa ya? 2014 atau 2015 gitu. Itu udah melek finansial, makanya aku bisa nikah dengan memberikan uang mahar itu dengan tabungan, yaitu emas pada waktu itu. Dan alhamdulillahnya selama menabung emas juga untung, karena simpan emas itu jangka panjang kalau aku pribadi ya. Karena kalau bulan ini beli tapi bulan ke-5 itu dijual, itu sangat rugi banget. Makanya mau dijual, kalau diperlukan dijual itu sekitar bulan di tahun ketiga atau keempat atau kelima lah gitu. Karena menurut aku penting banget gitu. Nah, ini tentang pendidikan finansial ya. Kita tadi udah bicara kemana-mana aja. Pertama, bagi yang mau healing tadi ya, tentang refleksi diri, yang mau refreshing, yang mau liburan, silahkan. Tapi ingat juga nih tentang keadaan keuangan, ya kan. Dan yang kedua, aku tadi menceritakan tentang pendidikan finansial. Itu penting banget. Apalagi kalian pada saat setelah berumah tangga, wajib banget ditulis. Asli, bener. Soalnya kalau nggak dicatat, kita tuh bingung. Ini uang kita tuh habisnya kemana-mana aja. Dan boleh jadi kita lupa untuk menabung, investasi, dana darurat. Nah, yang paling penting itu kita itu mengerti ya, uang kita itu pengennya diapakan. Kemudian kita itu pengen juga masa depan kita itu punya uang berapa, uang pensiun kita tuh punya berapa. Jangan sampai nanti kita terlena melakukan sesuatu hal, beli barang ini dan itu, mencapai keinginan ini dan itu, tetapi pada saat pensiun kita lupa terhadap masa tua kita. Itu jangan sampai juga. Bahkan uang 1 bulan pun, uang pendidikan anak juga ada, uang tabungan anak juga ada. Nah, inilah yang membuat aku pribadi ini harus dipikirkan secara matang. Dan alhamdulillahnya aku tidak mengikuti orang-orang yang suka merokok ya. Karena orang-orang yang merokok dari umur 17 tahun misalkan, atau dari umur 16 tahun, dia rutin merokok, beli satu bungkus misalkan, isinya kan ada yang 12, ada yang 10. Itu anggaplah beli itu 10.000, anggaplah 10.000. Tapi setiap tahun itu kan pasti aja naik terus. Itu kalau dikumpulin orang-orang yang rajin merokok, setiap hari itu 1 bungkus atau 2 hari itu 1 bungkus, itu bisa loh beli mobil. Asli, bisa itu beli mobil. Tapi alhamdulillahnya aku sama Ade itu bukan orang perokok. Aku orangnya tipikal saver sama investasi. Kalau urusan makan itu udah diurusin sama istri. Yang penting kita kasih istri jatahnya sekian. Mereka adalah menteri keuangan yang terbaik menurut aku. Karena mereka, kalau perempuan itu memiliki pemikiran seperti ini. Dia kalau mendapatkan uang, dia tidak menggunakan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebutuhan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, itu luar biasanya perempuan seperti itu, karena dibentuk oleh Allah seperti itu. Makanya laki-laki sama perempuan itu berbeda. Makanya pilih perempuan itu yang pandai mengelola keuangan, yang pandai mengerti terhadap kebutuhan keluarga. Tapi sebenarnya setiap perempuan sebagian besar memang diciptakan ya untuk peka terhadap kebutuhan anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi uang yang diberikan oleh suami itu kita jangan sampai
bersuujon. Kenapa cepat habis? Ya jelas mereka membelikan ini dan ini kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi sih, setiap pendapatan yang masuk itu sudah aku list. Ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Untuk investasi, untuk tabungan pendidikan anak, tabungan anak, kemudian untuk istri berapa, token listrik, PDAM, beli bensin, kemudian 2,5% dari harta, dari gaji per bulan berapa disedekahkan, kemudian untuk bapak ibu orang tua kita, kemudian untuk rumah bagi yang kontrakan rumah, kemudian ada juga tentang makan sebulan berapa. Itu perlu dicatat tuh, kalau nggak dicatat berabe banget tuh. Makanya dalam hal ini aku menekankan harusnya kita tuh melek pendidikan finansial. Kalaupun aku dijadikan menteri pendidikan sekalipun, ya aku bakal menerapkan kurikulum pendidikan finansial itu mulai dari TK ya. Mulai tahap-tahapnya sudah dijelaskan. Ada yang tahap awal, menengah, kemudian pro, expert, dan segala macam. Jadi di TK ada pendidikan finansial, SD juga ada pendidikan finansial, SMP, SMA, sampai kuliah. Itu harus ada tuh. Minimal dalam satu semester itu harus ada 1 kali pertemuan tentang pendidikan finansial. Sebenarnya kalau pendidikan finansial ini memang harus rutin ya. Karena kalau seseorang itu dididik untuk terus-menerus mendapatkan informasi, kemudian dia mempraktekkan setiap harinya, dia akan jadi ahli nanti. Nah, itulah ya mungkin teman-teman yang perlu aku sampaikan ya tentang pendidikan finansial ini, karena sangat penting. Itu aja sih podcast dari aku. Thank you. See you until next time.